Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah dan sahabat YouTube yang berbahagia. Sangat senang hati kami karena pada kesempatan yang baik ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Maka mari kita syukuri semua itu dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam tentu kita selalu panjatkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya, serta kita harapkan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Seperti biasa ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang kali ini dengan judul Kisah Nyata. Kehilangan 2 mobil Innova. Allah ganti uang 2,4 miliar setelah amalkan doa ini. Kisah nyata ini selaras dengan pendapat bahwa musibah tak dapat dicegah, mujur tak dapat diatur. Mengapa demikian? Karena musibah dan kemujuran yang dialami oleh seseorang adalah hak dan kodrat serta iradat Allah. Manusia tak kuasa mengaturnya jika Allah menghendakinya. Berkaitan dengan peristiwa yang terjadi itu, saat itu kami ditelepon oleh kakak yang intinya bahwa semalam terjadi kecurian. Tidak disebutkan berapa jumlahnya, namun saat itu kalkulasi yang diperoleh sekitar 2 kali harga Innova baru. Sesuatu yang sangat fantastis. Dan itu menurut ceritanya adalah 2 orang yang mencuri, sementara di dalam rumah ada 4 orang yang menjaganya, tetapi semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah ia terkena ilmu gaib meskipun ia sadar tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita dari kisah ini, ia sebagai manusia tentu mengalami kesusahan yang luar biasa. Namun inilah yang membedakan bahwa orang yang beriman dengan yang tidak beriman itu ketika ditimpa musibah. Ia memang sedang dalam keadaan sedih dan duka karena kehilangan harta yang sudah dikumpulkannya dari sedikit demi sedikit. Namun ia tidak terlalu larut dalam kesedihannya. Ia pun ingat bahwa Allah akan menolong hambanya yang sabar dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah disampaikan oleh Allah kepada kita semuanya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan minta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Lalu apa yang ia lakukan sebagai makhluk yang lemah, sebagai orang yang ternyata tidak punya kuasa apapun,
meskipun sudah berusaha bahwa rumah dan toko itu sudah dilengkapi dengan peralatan keamanan yang luar biasa. Tapi ketika Allah menghendaki musibah itu, maka terjadilah. Namun ia yakin jika Allah menghendaki balasan kebaikan, maka hal itu pasti akan terjadilah. Karena Allah Maha Kuasa atas segalanya. Sebagai manusia yang lemah, tetapi beriman, maka ia pun mengamalkan yang namanya sholat. Yang pertama, sabar dengan menerima musibahnya. Kemudian yang kedua, melakukan sholat. Karena itu anjuran Allah yang ada di dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 45 tadi. Maka ia pun bersama dengan istri setiap malam selalu sholat malam, yaitu sholat hajat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, kemudian membaca istighfar sebanyak 100 kali, yang istighfarnya berbunyi Astaghfirullahaladzim. Ampunilah aku ya Allah, wahai Allah yang maha agung. Kemudian setelah itu lanjutkan dengan membaca yang namanya ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang diamalkan. Kemudian dilanjutkan dengan hadis Nabi, tuntunan Nabi tentang doa ketika kita sedang ditimpa musibah, yaitu Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairam minha, sebanyak 100 kali. Doanya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairam minha. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah aku atas musibah yang menimpaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya. Yang mengalami musibah ini, ia yakin bahwa Allah pasti akan mengganti, karena setiap yang namanya kejadian yang ditimpakan oleh Allah kepada hambanya, pasti ada hikmah di balik itu. Ia yakin 100%, kemudian pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Keyakinan yang luar biasa itu selalu dilakukan dan dipancarkan, sehingga ia yakin pasti akan diganti. Ia selalu optimis bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka tak lama kemudian, ia pun kemudian membeli tanah dan rumah seharga 400 juta. Kemudian rumah itu tanpa dinyana dibeli oleh seseorang dengan harga 2,4 miliar. Dan rumah itu sekarang dijadikan tempat untuk kantor sebuah Baitul Mal. Semuanya itu tak disangka jika Allah akan menggantinya dengan cara yang semacam itu. Dicuri mobil, dicuri, sabar. Kemudian sholat, berdoa, dan yakin akan dibalas, diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Dia hanya yakin bahwa suatu saat pasti akan diganti yang lebih baik, dan apapun diserahkan kepada Allah. Dan ternyata setelah berdoa
sekian bulan akhirnya ganti itu datang dengan cara ia membeli tanah, kemudian tanah itu yang seharga 400 juta laku 2,4 miliar. Itu juga tidak disangka jika rumah yang ada di pinggir jalan itu akan laku dengan harga yang sefantastis itu. Itulah cara Allah jika menghendaki kepada hambanya yang meminta dan yakin akan dikabulkan, maka benar menjadi kenyataan. Ini satu ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil ternyata bahwa di luar kita ada orang-orang yang sukses dengan cerita yang bermacam-macam dan pertolongan Allah yang bermacam-macam pula, tetapi dalam keadaan sukses dan hidup berbahagia. Maka ini bisa kita ambil hikmahnya. Ternyata apa yang kita kerjakan jika dengan keyakinan yang luar biasa, maka Allah akan memberinya dan mengabulkannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, semoga Allah mengampuninya. Dan apa yang kami sampaikan itu ada benarnya. Allah lah yang benar. Kami tidak punya kebenaran mutlak karena hanya Allah lah yang punya kebenaran mutlak. Aslul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.